Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruku, iku dientop piyambak malaikat Jibril. Jadi Rasulullah gak iso apa itidal menengai. Saat itu juga ngapunten, matahari itu di stop oleh Allah. Jangan sampai bergerak dulu. Ya, karena apa? Sayyidina Ali. Ya, dia mengamalkan hadis ini gak perlu apa tergesa-gesa ke masjidnya tadi itu, terus unggah-ungguhnya sopan santunnya terhadap orang tua meskipun itu bukan orang Islam, ya, karena ngapunten, orang yang patut dihormati itu ada tiga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبالخصوص ابن حجر العسقلاني. الفاتحة. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barokah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabus shalah, babus sholatil jamaati wal imamati. Hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul iqamah, apabila kamu telah mendengar iqamah, famshu ila sholati, maka datangilah, berjalanlah kamu untuk menuju sholat.
wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan hendaknya kamu sabar, kamu tenang dan sabar. Wala tusri'u, dan janganlah tergesa-gesa. Fama adraktum, maka apa saja yang kamu dapati, fasollu, maka sholatlah. Wama fatakum, dan apa saja yang luput darimu, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdu lil Bukhari, dan lafaz ini menurut lafaz Bukhari. Saya baca satu lagi, nomor 27 atau hadis yang terakhir di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus sholata, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi sholat, wal imamu ala halin, lalu imam dalam suatu keadaan, wal yasna' kama yasna'ul imamu, maka kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan oleh imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Dari dua hadis ini dapat kita sampaikan, pertama, kalau kita mendengar iqomah, upayakan kalau mendengar iqomah itu sudah di musola, di masjid. Mungkin ini waktu masih di rumah ada repot, ada tamu, atau ada keperluan ke belakang. Pas iqomah sudah dikumandangkan di masjid atau musola, lalu kita mendatangi ke tempat itu atau tempat sholat berjamaah, hendaknya kita tenang dan sabar. Maksudnya tenang dan sabar itu bukan seperti keong, Pak. Kok melakukan koyo keong, demek-demek, sampai di nang musola kok pelan nemen, teko tang musola, hadise ono. Jika kon tenang, jika kon sabar, teko kene ya wis salam, Pak. Artinya tenang itu ya tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, ini ada cerita. Ya, pada suatu ketika saat waktu sholat subuh, Rasulullah ngimami sholat subuh. Sayyidina Ali itu agak ketinggalan. Ya, agak ketinggalan. Waduh, wis qomat ini. Akhirnya Sayyidina Ali berjalannya ya biasa-biasa, nggak lari, Pak, nggak seperti kita sampai dukun kejongok ngono. Ya, suatu ketika Sayyidina Ali, contoh umpamanya, sampai di rumahnya Pak Yusuf sana. Wong namanya subuh kan tidak seperti di tempat kita, Pak. Lampunya terang. Dulu kan tidak ada lampu, gelap. Lalu Sayyidina berjalan, karena jalan itu jalan setapak. Di depannya ada orang tua. Nah, Sayyidina Ali itu tahu, unggah-ungguh itu tahu, sopan santun itu tahu. Maka dia tidak berani nyelip orang tua ini, diikuti dari belakang terus, sampai terus diikuti. Waduh, ketinggalan ini. Sampai di rumahnya Bawasik, kurang sedikit musola, terus diikuti. Ya, nah, pas sampai di depan masjid sini, alhamdulillah, wis sampai depan masjid. Ternyata orang tua itu belok ke sana, Pak. Gak ke masjid malahan. Ditengok lebih dekat, ngapunten, orang Yahudi.
Ya, jadi saya tidak nggak berani nyelip karena beliau orang tua di belakang terus. Padahal ini sudah sholat, sudah dikumandangkan, ya. Akhirnya sampai mau ke masjid dia belok, tidak masuk ke masjid. Ternyata orang apa? Orang Yahudi. Nah, saat itulah, ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril. Saat Rasulullah SAW itu ruku, iku dientop piambek malaikat Jibril. Jadi Rasulullah gak iso apa itidal menengai. Saat itu juga ngapunten, matahari itu di stop oleh Allah. Jangan sampai bergerak dulu. Ya, karena apa? Sayyidina Ali. Ya, dia mengamalkan hadis ini gak perlu apa tergesa-gesa ke masjidnya tadi itu. Terus unggah-ungguhnya sopan santunnya terhadap orang tua meskipun itu bukan orang Islam, ya, karena ngapunten, orang yang patut dihormati itu ada 3, Pak. Pertama, orang tua. Orang tua itu orang yang usianya lebih tua dari kita, itu dihormati siapa saja, entah itu bapak, entah itu tetangga, entah itu muslim non muslim, kita hormati. Yang kedua adalah orang yang memberi ilmu kita, yaitu guru kita. Itu guru itu sudah tua atau muda. Pernah saya sampaikan di sini mungkin, ya, saya waktu mau ngaji di Royal Mansion, yaitu ditanya, Ustadz, guru Ustadz itu berapa? Siapa saja? Saya katakan, kalau saya sebutkan, sampai nggak bisa nulis itu, banyak sekali guru saya itu. Ya, setiap orang yang mengatakan kepada saya dan itu bermanfaat itu guru saya. Masih awet cilik, ya, memberi ilmu kepada saya siapa saja, ya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Masih itu wong udeng-udengan, jubahan, gawe ngene. Nek omongane petetot-petetot, Pak, tidak bermanfaat, tidak perlu kita gugu. Anak kecil kalau omongannya bermanfaat bagi kita, itu guru kita, ya. Nah, itu guru itu termasuk orang yang harus dihormati. Yang ketiga adalah orang yang ahli ibadah, tua atau muda. Wah, itu sopo masjid, ya, nggak tahu ketinggalan sholat jamaah, ono kajian ikut, pokoknya ahli ibadah, tua atau muda itu kita hormati. Biasane sing wong ahli ibadah iku sing wis kewut-kewut ngono ku, Pak, wis kate-kate mate itu loh biasa sing ahli ibadah, ya. Jadi itu. Nah, saat itulah Rasulullah pas ruku itu dientepi oleh malaikat Jibril. Kenapa? Supaya memberi kesempatan Sayyidina Ali itu masuk takbiratul ihram ikut ruku. Nek ikut ruku, maka Sayyidina Ali ini mendapatkan 1 rakaat. Gitu loh. Nanti dicoba nek subuh, Pak Edi, ya. Nek waktu ngimami ruku sing suwe, mungkin, ya. Ono sing telat ngono, ya. Jadi ini kejadian yang pernah diceritakan di beberapa kitab. Nah, kenapa kita disuruh tenang? Dulu pernah saya sampaikan al-ajalatu min amali syaiton. Tergesa-gesa itu salah satu dari perbuatan setan. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke masjid, ke barisan atau shaf, apa saja yang kita dapat itu kita lakukan. Yang kurang kita sempurnakan. Jadi dulu pernah saya sampaikan, kok
waktu kita masuk shop takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu imamnya itu sujud, langsung Pak takbiratul ihram langsung sujud, nggak usah nunggu. Oh enggak, takbiratul ihram lihat kanan kiri, oh imam masih sujud, mari sujud duduk, mari duduk sujud, tunggu berdiri, nggak usah begitu. Ya, imamnya dalam keadaan apa saja maka kita mengikutinya. Di sini disebutkan wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Ya, jadi imamnya dalam keadaan apa saja kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Imamnya umpamanya duduk tahiyat, langsung duduk tahiyat. Imamnya duduk di antara dua sujud, setelah takbiratul ihram ikut, tapi tidak dihitung satu rakaat, ya, tapi mendapatkan pahala, ikut pahala sujud, ikut pahala duduk, ikut pahala berdiri, ini akan mendapatkan. Nah, ngapunten, nek ono uang teko datang masuk soft, imame dalam keadaan apapun dia sik berdiri tok Pak, nunggu. Biasanya yang ditunggu itu imamnya berdiri atau imamnya duduk tahiyat, itu yang ditunggu. Nek imamnya duduk tahiyat, dia langsung takbiratul ihram, langsung duduk tahiyat, atau nunggu imamnya berdiri. Ngapunten, yang begitu itu ngajinya gua. Nah, kita sudah ikut ngaji yang semacam itu, ndak usah ikut yang demikian. Pokoknya imame nglakoni apa wae, lalu kita lakukan, ya. Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ada pertanyaan mungkin? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatu rasuli ma'a rasuli azka min sholatihi wahdahu. Sholat seseorang dengan satu orang itu lebih baik dari sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'rajulaini azka min sholati ma'rajuli. Sholat dengan dua orang, artinya dua makmum, itu lebih baik daripada satu makmum. Wa maka naktsarafa wa habilallahu azza wa jalla. Dan sholat yang makmumnya lebih banyak itu jauh dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban. Disahihkan Ibnu Hibban. Intinya sholat jamaah secara umum itu mendapatkan 27 derajat. Sholat jamaah. Nah, syarat sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Itu sholat jamaah. Lalu bagaimana nek makmume siji, makmumnya satu, makmumnya dua, makmumnya tiga, apakah mendapatkan 27 derajat? Sama, mendapatkan 27 derajat. Cuma keutamaan, ya, atau lebih baiknya itu kalau makmumnya lebih baik. Contoh begini, Pak. Sing teko nang omaku engko oleh rokok. Yang datang ke rumah saya kasih rokok. Ya, yang pertama datang JKI di Samsu. Umpamanya gitu, Pak, ya. Yang kedua datang JKI Sukun. Ono kok Sukun dah?
Yang ketiga datang dikaya kok siem. Sing terakhir datang kaya kok kobot ya. Nah, artinya apa? Semua mendapatkan rokok, tapi kualitasnya, keutamanya beda. Ya, jadi kalau umpamanya makmumnya hanya satu, ya dapat rokok kobot tadi, Pak. Harganya kurang, tapi dapat rokok. Sing banyak tadi rokoknya di Samsu, umpamane begitu. Ya, jadi kita upayakan semakin banyak makmum itu semakin baik sholat jamaahnya dan sangat atau lebih disukai oleh Allah. Ya, jadi kita upayakan kita sholat jamaah sini paling banyak sholat jamaah itu waktunya apa? Duhur, Pak ya. Duhur ya. Duhur itu sing adzan, sing qomat, sing ngimami, ya jadi makmum, ya iku wane. Ya. Duhur itu di mana-mana begitu, Pak. Ya, iku untung-untungan ya ana sing adzan. Untung-untungan, kadang-kadang kono sing adzan. Nah, sing ndok omah, Bu, aku arep nang masjid. Tangtene adzan dhisik. Suwe gak adzan sampai setengah siji. Ini apa Pak? Gak nang musala ta? Gak usah wis kok sing adzan kok. Lho ngono ya. Enten-tenan, Pak. Itu dulu pernah di Masjid An-Nur sik musala. Itu juga begitu. Sampai-sampai saya itu sama Pak Jawa kalau nggak salah. Pak Jawa itu jual seafood itu loh Pak. Di Pondokjati sebelah kanan ini. Itu setiap duhur sama asar. Itu pasti ketemu saya itu di Masjid Subake. Karena duhur sama asar di musola An-Nur dulu itu nggak ada sholat. Jadi ketemu terus setelahnya gini. Nah itulah berarti orang wong dulu Pak Jawa itu di Sukasui sana. Ya, nyewa di sana itu. Nah, sampai sekarang itu dia tuh muadzin di Masjid Nur Fadilah. Subuh pasti. Ya, subuh pasti dia itu ya. Karena mulai awal ikut saya terus jamaah itu. Nah, akhirnya nyewoh gampangane muadzin. Duwekek kono. Namanya Mudakir. Nah, Mudakir itu anak Jombang, Pak. Ya, dia itu punya 5 lagu untuk azan. Jadi 5 waktu itu lagunya beda-beda. Kayak demu sholat ini lho Pak ya. Ya, kayak demu sholat ini. 5 lagu. Ingat saya itu Mudakir itu begini. Saya pernah saya sampaikan, nek Kak saya kasih sesuatu gini, itu bukan begini Pak, begini Pak. Ambil begini. Suwun Pak ya. Ya. Lama sakene kan. Ki, nek opo kok jika kok gini? Dalil al-yadul ulya khairu minayatus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, saya kasih begini tuh diambil begini. Yo gak ngono carane. Tangan di atas lebih baik itu maksudnya sing ngekeki iku luwe apik timbang sing dikeki. Oh ngono ta, Pak? Iya. Ya, jadi nek ngambil begini. Nah, ini kalau ada muadzin ya 20 umpamanya 5 waktu, insya Allah pasti ada orang Pak, pasti ada orang kesini. Waktu itu mungkin Pak Edi waktu ngajar terus libur, kok ono adzan ke musola. Itu jadi kita upayakan nih iso jamaahnya lebih banyak ya. Ini tadi sudah 1 baris lebih lah ya, hampir 2 baris. Barisnya ini 1 baris ini berapa orang Pak? 23 30 berarti 30 lumayan ya, jadi 30 omane kok nek mepet-mepet temen ya ojo mekakang-mekang kok gawe sajadah situ gede-gede anggang-anggang ngono ya dadi mediti nanti ya, supaya kita banyak ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya enggak. Orang-orang kan mengutamakan sholat itu di awal waktu, karena kalau kita mengutamakan urusan dengan Allah, insya Allah Allah juga akan mengutamakan urusan kita. Tapi kenapa di sholat isya itu pernah baca itu sholat isya
berjamaah. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan menyuruh umatku untuk sholat Di waktu ini. di waktu yang Ya. paling akhir. Nah, saya kan ada kontradiksi. Ya, ini ada pertanyaan. Seutama sholat jamaah itu di awal waktu, atau begini, sholat jamaah itu tepat waktu. Ada yang tepat waktu, ada yang di awal waktu. Nah, ila waktiha itu tepat waktu, bukan awal. Ila waktiha itu tepat waktu. Tepat waktu itu begini, sholat maghrib itu 5:30 umpama sampai jam 7. Barang siapa yang sholat maghrib itu jam 6 masih tepat waktu, karena waktunya masih di situ. Itu tepat waktu, ya. Ada ulama yang mengatakan tepat waktu ila waktiha itu adalah awal waktu. Nah, kenapa kok di keutamaan awal waktu? Karena kita tidak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita itu tidak tahu meninggalnya itu kapan, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Nah, ini di awal waktu itu lebih aman kita itu. Lalu ada hadis lagi. Rasulullah pernah bersabda pas sholat isya itu jam 12 malam. Ya, bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya lebih suka sholat isya itu waktu ini, ya, waktu jam 12 malam. Ya, nah ini kan seakan-akan kontradiksi. Nah, begini, tentunya, ya, jadi tentunya Rasulullah menyampaikan hal itu ada sebabnya. Ya, bagaimanapun tetap di awal waktu itu jauh lebih baik. Orang yang sholat malam, ya, waktu kan begini, Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak datang, Pak, waktu sholat isya. Nggak tahu di Riyadhus Shalihin ada. Itu sampai sahabat itu terkantuk-kantuk begini, gini, ya, sampai terkantuk-kantuk. Lalu Rasulullah datang sholat, sahabat-sahabat tidak wudhu, ya, itu hadisnya begitu, tidak wudhu. Artinya orang yang mengantuk dengan duduk yang begini ini tidak membatalkan wudhu, ya. Nah, yang demikian itu Rasulullah datangnya terlambat, ya. Jadi tapi tidak terus menerus, ya. Jadi contoh suatu gini, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan setiap sholat pakai siwak, ya. Tapi tidak banyak orang yang pakai siwak, ya. Jadi oleh karena itu tetap mayoritas para ulama masih mengupayakan sholat di awal waktu. Ya, lebih utama, ya, karena kita nggak tahu matinya kapan, ya. Ada pertanyaan mungkin, ya. Ngaji bareng, ngaji yang semacam apa, Pak? Pengajian gini atau ngaji Quran? Jadi di masjid atau musola ngaji Quran, ya. Terus ada sholat di masjid itu juga, dia nggak ikut sholat. Nek sepengetahuan saya, kok yang begitu itu sangat jarang, atau memang, ya, satu musola atau masjid ada ngaji
Terus ini sudah dilaksanakan sholat wajib umpamanya, kok di sana tuh ngomong gitu ya, nggak ikut sholat ya, gitu. Nek umpamanya alasannya itu apa ya? Mau sholat jamak atau qashar itu juga nggak pas. Karena sholat jamak umpamanya orang jauh gitu ya, diundang, ikut sholat jamak di sini itu juga boleh. Ya, menurut saya kurang pas itu. Ya, kurang pas. Atau memang alasannya apa saya nggak paham. Tapi secara umum, ngapunten, secara umum tidak pas. Harusnya ikut, Pak. Harusnya ikut, ya. Kecuali kalau begini. Ini ada sholat jamaah, lalu ada rombongan, satu bis, ya. Nah, ini tidak ikut sholat bersama ini. Nanti aja sholat berjamaah bersama di jamak qashar. Nah, itu masih ada alasan yang bisa dikemukakan. Kalau tidak ada yang demikian ini terus nggak ikut sholat itu saya pikir kurang pas. Perlu diingatkan lah, disampaikan ya, Mas nggak ikut sholat lah, gitu ya. Nah mungkin kalau beliau menjawab dengan jawaban yang memenuhi syariat ya tidak apa-apa, gitu ya. Tetap kita mengingatkannya ya. Nah beda dengan yang satuan tadi, satu rombongan tadi ya. Begini, contoh umpamanya ya, saya pergi ke Malang, berarti saya ini sholat saya jamak, saya qashar, boleh. Sholat duhur ini Pak. Nah, kebetulan di masjid itu sedang sholat jamaah, maka saya ikut jamaah. Niat saya sholat jamak takdim qashar antara duhur sama asar. Usolli fardhu duhri tidak boleh 2 rakaat. Kalau ikut jamaah ini tidak boleh 2 rakaat. Ya, arba rakaati majmu'an bil asri jam'a takdimin. Ya, makmun ta'ala. Saya sholat duhur 4 rakaat. Saya gabung dengan asar, saya letakkan di duhur makmum lillahi ta'ala. Karena apa? Saya jadi makmum, terus ini mukim. Saya musafir, ini mukim. Maka saya harus ngikuti 4 rakaat. Setelah itu, setelah salam, istighfar 3 kali ya, saya berdiri lagi. Sholat asar 2 rakaat. Ya. Jadi sholat asarnya boleh di qashar. Ya, sendirian atau bersama-sama nanti sama rombongannya di situ. Atau begini, saya dari Sidoarjo ke Malang dengan rombongan 5 orang. Sholat duhur telat Pak. Ini sudah sholat di masjid kosong, saya sholat duhur sama asar. Saya jamak takdim qashar. Saya ngimami gak di sini. Jamaah saya ada 5 di situ. Ya, usolli fardhu duhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qashar. Ya, di qashar. Ya, sudah. Nah, setelah saya salam, wong ini ono mek 5, Pak. Tiba ono 6 sing melok imam. Nah, kabeh ku celonoan. Ya, soalnya kan musafir celonoan. Iki sarungan. Berarti wong kono dhewe. Nah, setelah saya salam, ya, saya mengatakan, kami musafir tolong disempurnakan sholatnya. Makmum ini wajib 4 rakaat. Tidak boleh ngikuti saya 2 rakaat, tidak boleh. Ya, dan ini imamnya disunahkan mengatakan kami musafir, tolong yang mukim disempurnakan. Artinya 4 rakaat. Setelah itu istighfar 3 kali, kita sholat lagi, sholat asar. Dia nutupnya sholat duhur. Jadi yang mukim ikut
imam yang musafir tetap sholatnya itu sempurna. Ya, yang musafir ikut bermakmum kepada imam mukim, maka musafir itu harus sholat sempurna 4 itu tadi. Ya, jadi ini harus difahami. Nah, tadi yang tidak ikut sholat tadi itu nggak tahu bewayai, Pak. Ya, bewayai. Itu. Oh, ibu-ibu dah. Oh, ibu-ibu. Pilih sholat ya. Kayak ke sholat gitu. Ya ditanyakan gitu loh. Ya kok bewaya itu bang. Ya. Ya. Ya kita upayakan ikut sholat ya. Atau begini, ya. Kalau ibu-ibu kan umpamanya tidak sholat pun itu masih bisa ditoleransi ya, tapi kurang pas ya, ditoleransi. Kecuali bapak-bapak tadi ya, sampai ke di sini. Ya, termasuk ini, ya, gak melo sholat ngomong. Ya itu kan kurang pas. Ojo ngomong, maca Quran wae nggak pas. Sini ada sholat jamaah, situ baca Quran, itu nggak pas. Opumane ngomong. Nah ini tuh kadang-kadang kita melakukan, Pak. Contoh, ono rapat, Pak. Terus ono azan. Bapak, ibu-ibu kita sekolah dulu ada azan. Ngono ku meneng tak ngomong, Pak. Ake ngomongnya ya di sekolah itu mendengarkan azan tapi orangnya ngomong-ngomong dewe itu juga nggak pas ya. Jadi kalau umpamanya sudah kita sekolah untuk mendengarkan azan ya, nah itu rapatnya semacam itu ya. Nah kita upayakan nanti ibu-ibu kalau memang kajian Al-Quran semacam atau apa saja diupayakan anak sholat di sini ikut sholat, nanti dilanjutkan lagi itu lebih bagus. Atau kalau memang tidak ikut sholat sebelum sholat itu ya selesai sebelum adzan lah, saya pulang dulu monggo ya, apa jamnya diajukan ya. Jadi jamnya diajukan, nanti ini adzannya umpamanya setengah 12. Nah, kurang 10 menit setengah 12 ada 12.20 udah selesai kita pulang ya, terus adzan. Itu juga. Nah, itu tidak berlaku bagi bapak-bapak ning ngono ku. Ya, bapak-bapak ini wah Quran di adzan, ayo mulai wae. Itu tidak berlaku. Nih ibu-ibu masih bisa. Ya, masih bisa alasan semacam itu ya. Ada lagi mungkin. Ya. Alhamdulillah dalam 1-2 bulan terakhir ini banyak juga yang menerapkan resepnya Ustaz Anas. Jadi bisa banyak yang minimalis ya. Itu ditambah dengan minimalis ya. Iya. Tapi ini korelasinya sama sholat tahajud. Iya. Kalau banyak yang datang ke sini kan misalnya kan sebelum subuh itu mungkin waktu saat mulai kan sudah banyak yang jadi masih ada kesempatan sholat tahajud meskipun di musola. Maka saya juga saya tanyakan itu kan ganjalannya apakah nggak sebaiknya yang sholat witirnya minimalis itu yang digeser jadi masih ada kesempatan habis sholat tahajud disambung satu yang minimalis. Ini ada pertanyaan sekaligus pernyataan atau himbauan. Sering saya sampaikan kita jangan atau berupaya jangan meninggalkan sholat witir. Ya sholat witir, barang siapa yang tidak sholat witir tidak termasuk golonganku. Nah itu kan begitu Pak. Ya sholat witir itu mendapatkan unta merah, ya Ferrari dan seterusnya. Ya, nah
saya biasa menganjurkan sholat witir setelah sholat isya, ba'diyah isya, sholat witir minimalis 1 rakaat. Ini ada pernyataan. Kalau subuh pas murotal itu ada yang datang. Nah, terus sholat tahajud. Apa enggak sebaiknya sholat witir itu setelah sholat tahajud? Monggo. Tapi yang demikian itu kadang-kadang tidak banyak. Sing teko nang masjid sadurunge azan subuh itu bisa dihitung pertama. Yang kedua, engko umpamane pas malamnya sebelum sholat witir, tangine kok pas komat gak iso witir. Nah itu yang jadi masalahnya. Kalau memang punya keyakinan, ya Abu Bakar itu ditanya, Abu Bakar, kenapa kamu kok sholat witirnya sebelum tidur? Ya, kok gak seperti Umar, ya setelah bangun malam. Aku gak iso kaya Umar ngono. Ya, aku gak tape bisa istiqomah semacam itu. Abu Bakar kok gak iso istiqomah? Itu memberikan contoh, Pak. Ya, makanya saya kasih waktu setelah sholat ba'diyah isya itu insya Allah sudah terpegang gitu loh. Nah nih umpama ini tidak terpegang, terus tangine mau nonton bal-balan, ya, terus adzan, nah ini sudah ada sholat witir. Atau pas waktu ke masjid murotal sholat tahajud 2 rakaat, terus adzan, gak ada kesempatan sholat witir. Tapi memang kalau bisa itu sholat witir itu sebagai penutup, kalau bisa. Ya, nah saya yakin kelas-kelas kita, ya, kayak Pak Yusuf barang ini ya kelasnya, apa mana Pak Kadeta sih gak teko ini, ya, itu angel Pak. Lebih baik mari sholat ba'diyah isya, sholat witir secara minimalis, ya. Sering saya sampaikan sholat witir secara minimalis, Allahu Akbar takbiratul ihram gak ate maca doa iftitah, Allahumma ba'id baini khotoyaya Allahu kabira, gak usah maca iku. Mari ngono maca Fatihah, mari maca Fatihah wis gak usah maca surat. Ya, mari ngono ruku subhana rabbil azim wa bihamdi ping pisan wae. Ya, mari ngono sih dulu sampai rakaat terakhir tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wis gak sampai innaka hamidum majid, sangat minimalis, Pak. Wis, ya. Sing penting nglakoni, ya. Lah ngono lho, minimalis 1 menit ngono ku ya sik males ya, Pak. Ya, nglakoni. Ini sholat minimalis tapi pahalanya besar, ya. Nah itu Pak, jadi insya Allah lebih bagus kalau yang tadi, ya setelah sholat tahajud terus sholat witir. Tapi ngono ku abot. Wong sing ngomong itu ya kadang-kadang ngono. Insya Allah saya itu sholat witirnya setelah sholat ba'diyah. Kalau saya di masjid ini. Kenapa? Ambil kayak contoh Pak gitu loh. Ngomong gak kayak contoh ya kayak contoh sisan. Ya mulai melok minimalis tapi paling tidak ngapunten ya. Setelah Fatihah saya biasa baca kulhu falak nas. Ya biasanya gitu baca itu. Ya, atau baca kulhu tok monggo, falak nas tok monggo, 3-3-nya monggo. Gak maca gak paten. Wah, aku kok gak maca surat. Soalnya Ustaz, saya baca surat. Alif lam mim. Allahu Akbar. Wes 1 ayat itu sudah. Yasin. Wes Allahu Akbar. Yang penting ada suratnya. 1 ayat ya. Saya baca satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha. Dari Ummi Waraqah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, beliau memerintahkan kepada Ummi Waraqah, anta umma ahla dariha. Ya, imamilah ahlimu atau keluargamu. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini Ummi Waraqah itu diperintahkan
oleh Rasulullah untuk ngimami keluarganya. Artinya apa? Nek wong wedok gak melok salat jamaah di masjid, upayakan tetap jamaah di rumah. Ngimami sapa? Ngimami keluargane. Sing apa? Sing wedok, anake, mungkin ibuke, ya. Jadi tetap ngimami. Oleh karena itu ngapunten, sebagian ulama mengatakan wong wedok ngimami wong wedok, baik itu di rumah maupun di tempat musola atau masjid. Nih di Saudi Arabia itu masjidnya dua, Pak. Masjid laki-laki sama masjid perempuan. Kalau kita ambil mikot waktu umroh atau haji, ya, baik di Tam'in, baik di Bir Ali, Ji'ona, dan itu beda. Ini masjid laki-laki, sana masjid perempuan. Kalau di Gresik itu banyak musola perempuan, Pak. Nang Langgar wedok. Jadi sing imami ya wedok, jamaahnya ya wedok, tapi gak ada speaker. Ya, buat ada speaker bingung, Pak. Ya, tidak boleh. Jadi ya tetap jamaah wedok, imamnya wedok, jamaahnya wedok, tidak pakai speaker. Jadi itu langgar wedok. Ya, jangan coba-coba ngapunten. Aku kepengen terus nggak mau kena brengose ketok ditutupi sulasi, ya. Ya jangan begitu, ya nanti tidak sah nanti, ya. Jadi wong wedok ngimami wedok boleh, ini diperintahkan supaya apa? Tetap mendapatkan keutamaan sholat jamaah karena dia nggak jamaah di masjid, ya. Ini saya pikir sudah hampir bisa. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan soleh, solihah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh, solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah khusus untuk warga Israel, pemimpin-pemimpin Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga terbuka hatinya tidak menindas warga Palestina. Dan kita juga mendoakan warga Palestina mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah dan mudah-mudahan yang gugur menjadi syuhada-syuhada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.